fotografer atau videografer tuh harus memiliki kepekaan. Hmm. Apa yang terjadi di sekitar awak, apa yang terjadi yang tampak, karena itu nggak bakal terjadi lagi langsung gitu, spontan, ilmu Mui. spontanitas, kepekaan itu harus ada. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanya basu balik kita di acara kesayang kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Bodes Bisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat Dun sanak sadanya. Oke, seperti biasa setiap hari Senin dan Selasa kita selalu mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang. Tentunya yang muda-muda lah dulu. Nah, kali ko seorang talenta muda dari ranah Minang, seorang fotografer dan konten kreator traveling. Nah, kita perkenalkan saja Uda Haryo Saputra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dadesbi. Oke, Haryo Saputra, kok apa panggilannya kak? Rio dah. Rio. Hmm. Oke, Uda Rio. Boleh panggil udara dari Boleh. sih. Aman, Rasa di konten kreator kan dulu Dario. Oh iya, betul-betul. Oke, Dario adalah seorang travel content creator, Iya. content creator traveling. Oke, kalau boleh tahu apa sih sejarahnya, kok bisa jadi content creator traveling? Jadi berawal dari awak Ya. pergi berpergian, emang traveling kok lah semacam hobi lah gitu dah. Jadi Iya, iya. tanpa ada job atau nggak ada job tuh emang awak emang pergian kemana-mana. Hmm, Nah, namanya awak berpergian tentu video kok terbentuk sendiri gitu loh iya, kan. iya, iya. Nah, jadi video-video tuh jadi konten lah. Nah, ternyata konten tuh viral, kiranya lah otomatis lah itu dikonteni gitu kan. Nah, Oke. gitu. Siap. Berarti dimulai dari kebiasaan Berpergian. bepergian dan mengabadikannya Betul. ya. Oh, oke. Berarti sebelumnya emang fotografer. Nah, betul. Iya dah. Oke, oke. Nah, itu kan dua hal sebenarnya sangat-sangat matching ya antara fotografi dengan jalan-jalan gitu ya. Hmm. Hunting-hunting segala macamnya. Kalau untuk mulai sebagai fotografernya sejak bila? Kalau fotografer kami memulai itu sejak tahun 2003 boleh kalau mulai benar dah yo. Oke. Kami Rami kok mah. Iya soalnya kan bertim. Oke. Cuma untuk fokus ke masuk industri travel itu Rio tergabung sama perusahaan yang namanya Frame a Trip. Hmm. Itu tergabung berawal dari tahun 2007 boleh. Nah, semenjak itu Rio berpergian kemana-mana, menjepret momen, menjepret semua budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, semenjak itulah terbentuknya konten travel ini gitu kan. Jadi untuk masuk ke industri travel itu 2007 boleh. Oh, masuk industri travelnya 2007 Iya balik. betul. Kalau yang fotografinya Kalau foto itu lah dari 2003 boleh. 2003 balik. Iya udah. Nah, itu kan foto itu kan kebanyakan fotografer baru mula ikut-ikutan kebanyakan ya. Iya iya iya. Nampak kawan fotografi, foto, henti-henti foto, wah ikut-ikut. Iya iya iya. Kalau dari apa ceritanya? Kalau dudek lah lama yo, cuman saya ingat awak dah yo. Berawalnya event. Nah, event kebetulan waktu itu cuma awak yang punya kamera gitu kan. Jadi diminta lah Rio foto-foto iko gitu kan. Nah, jadilah alah terkonek saya ke event-event lah. Itu di awal-awal tuh tolak terima kasih saya. Awal-awal dulu Project thank you. kalau alhamdulillah lah langsung job gitu dah. Langsung job. Iya. Oke. Nah, kan fotografi itu aku bisa dia job biasanya dari si klien kan mencari hasil foto awak. Iya ya kan? betul. Nah, Dario sendiri mulai tertarik dengan fotografi kan sampai punya kamera kan berarti tertarik tuh. Nah, mulai tertariknya apa sih pemantiknya Dario suka foto gitu? Karena awak sendiri memang senang mengabadikan momen. Karena momen itu kan sifatnya sekali. Ya, ya. Apakah itu momen budaya atau momen apapun lah, itu kan nggak bakal terjadi 2 kali. Jadi memang apakah itu job atau enggak ada job tuh memang Rio emang suka memoto momen gitu lah. Gitu. Waktu ketek lah olah dojo ada bakat-bakat. Kalau ketek pertama kali punya kamera kok mungkin kelas sampai SD lah. Hah?
Kan sampai SD lah punya kamera. Iya, cuman kamera zaman dulu itu kan klise gitu kan. Oh, Ah, harus iya. awak lu to style dulu. Itu setel lah Mas. Iya, iya itu setel. Ya itu berarti kamera orang gaek kok. Dulu tuh beli seorang ya udah. Kan sampai SD malah to style. Iya, kan Serius? kan kalau SD kan ada menabung. Gitu kan. Oh, menabung untuk kamera. Iya. Kak, kok cukup aneh kok merewak Iya. Cukup aneh. Anak SD hobi foto dan alah bali to style di kelas sampai SD. Itu dewa di luar dugaan. Iya, iya. Nah, kok bisa gitu? Kan hobi anak SD kan bisa main, ya, main atau olahraga lah, main bola lah, kumpul-kumpul Iya, iya. sama kawan. Iko malah menjurus ke fotografinya. Asih ada orang gaek suka foto kah atau apa? Kalau orang gaye mungkin enggak. Hmm. Cuma waktu tuh bayo. Mungkin di zaman itu kamera tuh benda elektronik kan dulu enggak kayak gini. Kalau ini ada Iya. HP, ada Banyak ya. ya banyak lah, ada mikrofon apalah gitu kan. Kalau dulu tuh kan kamera tuh salah satu yang tampak lah itu benda elektronik gitu. Jadi di antara sekian benda elektronik di zaman itu ya tertarik saya ke kamera gitu udah. Oh, Ah. oke. Nah, dulu kan membeli sebuah kamera tuh nggak bisa kameranya seci itu. Hmm. Itu di zaman Tustel itu. Kan biko bali lo roll filmnya semacamnya. Iya betul. Itu dari tabungan Jo. Yo, di tabungannya udah. Beko kan klise itu di negatifan lu dulu. Ya. Di zaman tua ya gitu dulu. Kan ada cuci cetak segala macam. Apalagi kan untuk kamera Tustel tuh kan sekali jepret harus itu pakai. Iya Nggak betul. bisa Nggak ulang-ulang. ulang-ulang dong. Iya, emang gitu dulu. Itu untuk fotografi sendiri kan yang namanya kamera Tustel kecil orang awak dulu itu kan. Pertama sekali jepret harus itu tuh, nggak bisa diulang segala macamnya kan. Iya, iya. Kalau diulang pasti terpakai juga film tuh, aduh isinya 36, isi 21 dulu kan. Iya, iya, iya. Kalau lah tak jepret, dah itu sih momennya. Iya, Nah, emang. Itu dulu yang waktu kelas sampai SD tuh menjepret apa sih? Soalnya kan momennya saketeknya gitu dalam si roll film tuh. Kalau dulu tuh misalnya ada 17 roll film, dipakai dulu 7 jepretan. Beko ada lo gak sebulan kemudian dipakai lo lihat gitu kan. Jadi kan dicetak tuh kalau lah penuh klisenya tuh baru Iya, bisa betul. dicetak. Jadi kalau ada hak motor orang, bilo hasilnya keluar bang. Itu lun kini lah, bilo iya, penuh iya, lo lu iya. gitu dulu. Kelas sampai SD tuh kalau itu masih mind blowing untuk anak sekelas sampai SD mau moto. Dan foto kan kecil udah tadi 777 gitu ya. Dan 7 pertama kok dan 7 selanjutnya itu tuh ada momen apakah atau hanya misalnya foto tumbuhan lah atau foto binatang. Kalau dulu dek namanya masih ketek ada paling yang dijepret itu apa yang tampak kayak misalnya lagi main gitu kan, lagi main bola terus apalah yang terjadi itu ya foto gitu. Gitu dulu sih. Oke. Nah, saya itu habis roll dicetak dan itu masih ada begini. Kalau kini memang banyak lah yang hilang, cuman hasil cetaknya ada. Iya, hasil cetaknya masih. Wih, keren. Disimpan. Ada enggak di abadikan, maksudnya dimasukkan ke sosial media hasil jepretan Belum, SD? enggak ada termasuk Anda. Wih, itu keren sekali Bian iya. itu kan. Nggak ngejepret atau memoto dari umur dari kelas 4 SD berarti umur 10-an gitu ya. Iya. Sudah moto dari zaman Tustel diabadikan momen-momen. Waktu itu ada selfie dah. Dulu tuh sempat ada dah. Sempat ya? Cuman yang namanya kamera jadul lah namanya kan. Iya. Aduh ngeblur guys. Ya, ada apa gitu kan. Iya. Gitulah dulu. Oke. Tunggu dulu. Di zaman Tustel tuh itu Tustel yang kalau yang sepengetahuan awak ya, dulu Tustel tuh ada duo yang di zaman awak. Itu ada Tustel yang otomatis, ada yang main call dulu gitu, gitu. Kalau yang Dario yang mah? Kalau awak yang punya dulu tuh masuk ke otomatis. Otomatis ya. Lah, soalnya dulu di zaman awak punya Tustel tuh duo, cek otomatis, yang cek lain manual. Jadi lensa itu berputar dulu. Pas di lensa itu baru petia. Kau nggak bisa dempet foto satu foto dua. Iya. Harus pas lo memutar sekali tuh, dua, tiga kayak gitu. Dipasan gitu ya. Dipasan dulu. Berarti yang lah manual ya. Kalau Koko dapet yang lah otomatis gitu. Oke, siap. Loh,
di zaman Tustel itu kalau nggak salah kalau yang punya awak itu nggak pakai lensa tambahan. Ah iya emang. Itu emang nggak Jo. Langsung. Langsung Ke ya. bodinya. Dalam body itu lensanya langsung ya. Langsung. Oke. Nah, itu tahun berapa sih? Kalau tahun barat ya udah sekitar 2000 ampean mungkin. 2000 ampe. 2000 ampe masih zaman Tustel ya? 2000. Oh iya masih. Iya, 2000 ampe. Awak pun jalan-jalan ada gitu. Tapi SMP awak pakai Tustel tuh, nggak SD kau sampai. Iya. Oke. Nah, dari Tustel itu awak suka sih tertarik dengan Tustel-tustelan kayak Iya, gitu. iya. Pergi barang-barang lah retro lah apa Iya. selain itu ya lah rare item lah ya. Iya. Itu masih disimpan enggak sebagainya? Nah, mungkin enggak tersimpan ya udah. Yang Tustelnya tuh. Tustel itu berawal dari rusak. Itulah masuklah semuanya dalamnya kan. Jadi awak dalam yang kau bakal itu suatu saat bakal jadi benda antik kan namanya Iya, masih seumuran itu kan ya udah di dia sih. Oh. Nggak expect itu bakal jadi harusnya disimpan lah Iya gitu betul kan. ya. Kan dulu pemikiran anak sedewasa gini ya nggak sobok deh. Apalagi nak SD nak. Nak ada kepikiran simpan aku mau tahu sok lah gadang jadi sejarah. Iya nggak tersimpan dah. Masih kan kini ada beberapa jepretan yang di zaman itu yang masih ada cetakannya begini ya. Masih dah. Masih ingin apa foto-foto yang dicetak tuh momennya. Kalau yang Takana itu ada anak produksi sama anak laki-laki. Itunya lagi main apa? Ala istilahnya tuh ya. Main-mainan tradisional lah. Itu ada jepretannya. Masih ada tersimpan tuh hasilnya. Itu bagi tahu ke kawan tuh. Kayaknya simpan pribadi sih dah. Iya. Nah gitu, kok anak Pak Asrial kok. Oh, enggak. Lagi kalau orangnya sebut lagi di tahu. Yoko si Anu tuh kita lagi. Siap. Nah, tapi uniknya deh awak gitu. Awak pun sebenarnya punya juga tuh style di zaman SD itu. Lagi juga main. Cuma yang Bali Surangkok kok baru. Oh iya. Situ uniknya. Oke. Kok mungkin kawan-kawan di rumah lah penasaran kok kayak apa sih hasil jepretan dari Udario dan video-video jalan-jalannya kok. Iya. Itulah punya kok di TVRI kita putarkan berikut ini. Boleh. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi video dari Dario. Nah, tadi ada momen-momennya yang terakhir Dario sama nenek-nenek itu apa sih? Nenek sendiri. Iya, nenek awak dah. Nah, itu apa sih ceritanya? Ada cerita yang disampaikan kayaknya. Dulu waktu itu kan itu video waktu bulan puasa. Jadi bulan puasa kan sanak-sanak orang di rantau itu kan banyak mudik. Ya. Nah, jadi mewakilkan kerinduan sanak-sanak yang di rantau, terciptalah video untuk mewakili itu. Nah, memang itu awalnya emang alun terniat lah udah ternyata itu viral. Nah, terjadilah gitu. Itu viral videonya ya. Berapa penonton? Berapa penonton hari itu? Berapa nontonnya? Ratusan ribu, jutaan? Iya, masih ratusan ribu. Ratusan tapi ribu. masih gini kayaknya masih jalan apanya. Masih jalan view-nya. View-nya masih jalan. Oh, oke. Nah, kok pengen awak ulik ya video itu Stren? Iya. Tadi sama nenek, dan itu momennya kayak pulang kampung gitu. Kerinduan terhadap rumah ya, kampung ya. Kalau yang rumah gadang tuh rumah gadang Rio sendiri atau nenekku diajak ke sebuah rumah gadang? Jadi itu lokasinya di Kabupaten Sijunjung di perkampungan adat. Jadi memang Rio lah terniat untuk sekalian mempromosikan itu perkampungan adat biar bahwa memang perkampungan adat seperti itu masih ada di Sumatera Barat gitu kan. Nah, untuk lokasi dipakai perkampungan adat lokasi pertama. Lokasi kedua nenek itu kan ndak bisa dibawa dari Padang ke Sijunjung 3 jam kan. Nah, jadi nenek itu shootnya di rumah ada. Digabung lah video kok. Gitu. Keren ya. Awak nyangkut tadi tuh di Cikampek loh. Oh, enggak. Enggak. Oke. Berarti seorang fotografer tuh bisa kayak gitu ya?
Maksudnya bisa di setting sedemikian rupa seorang videografer tuh. Oke, mungkin si nenek kok harus ada dalam video kok, ya. Iya. Tapi nyo nak bisa ke tampil tersebut. Iya. Ya, kalau dibuat edit CGI kan barik bana lah ya. Iya, iya, iya. Berarti bisa dikondisikan nenek shoot di siko yang 1000 rumah gadang ya. Perkampungan adat Perkampungan dah. adat ya, rumah gadang ada seleret tuh ya, rumah gadang banyak Iya, ya. iya. Kok pernah ke situ tuh? Iya, Bisa iya. homestay itu nak? Bisa Bisa dah. tinggal di situ. Bisa. Ya, pernah lalu situ semalam keren sih. Iya. Tiap rumah punya UMKM-nya. Betul. Nah, itu kepikiran itu karena pernah ke si Junjung ke Tampe rumah gadang tuh atau atau tiba-tiba kawan Rio mencari sebuah Tampe, kok cocok nih untuk konten gitu. Waktu itu memang nggak mencari konten sih, dah memang perkampungan adat tuh kan belum kalau pendapat awak kan Iya. belum, mungkin masih ada yang belum tahu gitu loh. Iko harus di up karena unik. Kalau biasanya rumah-rumah tradisional kok banyak pajangan saya dah. Ya, ya. Nah, tapi di perkampungan adat tuh masyarakatnya masih tinggal sinan, masih lalu sinan dan dapuannya masih di rumah gadang tuh. Betul. Jadi bagi awak Iko kok harus di up gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi berawal dari situ ya udah kayaknya si Junjung lah lokasi yang tepat gitu loh. Betul. Sekalian terpromokan lah bahwa di budaya Minang emang masih ada gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, bahkan di situ tampeknya kayak rumah gadangnya masih dengan konsep yang lama, konsep yang sama. Dapurnya di bawah gitu. Iya emang kayak orang lama gitu. Kayak orang lama. Nah, bahkan kamarnya nggak salah kalau awak kan pakai kasur. Di situ tuh kayak padi, kayak orang lama dia agak lepiak di atasnya. betul. Masih pakai itu. Di bawah tuh padi karong-karong kan. Iya. Di atas padi itu ada leten lapiak. Di atas lapiak tuh lalu. Iya. Masih. Kayaknya rumah yang sama berarti. Bisa jadi kan. Oke. Nah, itu videonya dibuat di situ, di situ. Awalnya bukan untuk konten Iko atau awalnya sebenarnya emang berkunjung dah. Emang berkunjung, nggak ada niat untuk konten. Berkunjung, cuman kalau untuk kepikiran untuk meng-up perkampungan adat tuh malah lama gitu kan. Secara Rio kan stay juga di Surabaya. Jadi ketika di Surabaya, kapan lah awak video si Junjung ko gitu. Akhirnya pas waktunya pas bulan puasa. Sekalian video itu cocok lah untuk orang yang orang rantau yang pengen balik rumah gadang gitu kan. Gitu. Lebih dapet Minang enak. Iya. Lebih dapet suasana kampungnya. Tuh kepikiran buat video di situ, tekanan nenek di rumah baru digabungkan atau atau di konsep mana? Waktu tuh ada konsep sih dah. Yo, tekanan nenek di rumah kok kedian nih. Yo, betul kedian dah. Oke. Saya tuh digabungan saya. Baru digabungan. Keren. Kebetulan bajunya sama lo itu kan. Digabungan. Nah, berarti yang petik dari Dario, seorang fotografer tuh atau seorang videografer harus punya insting kayak gitu ya. Iya. Insting kok momen kok entah bilolo lah kan. Apalagi sekali itu ke rumah gadang tuh, entah bilolo lah itu ke Pailo ke Surabaya balik bisa jadi kan. Iya. Nah, atau sama nenek kan momen-momen sama nenek itu cukup singkat ya. Buat kita mengetepikan hal-hal yang lainnya kan momennya singkit. Awak nak tahu entah bilo lah wak kabar sobok jo nenek wale kan. Iya. Jadi dengan ada momen kayak gitu, videonya dapet senyum nenek pun bisa terbayang di situ. Atau sempat suatu nanti yang tak bisa awak elakkan itu bisa jadi kenangan tawa. Ya kan? Karena video-video, foto video itu kan salah satu alat untuk merekam memori ya. Bahkan bisa bercerita panjang di situ ya. Iya. Nah, kalau Dario sendiri sebagai fotografer kan tadi momen untuk menangkap sebuah momen karena tidak mungkin terulang kembali ke Cik Dario tadi ya. Iya. Apa hal lain yang membuat Dario cinta dengan fotografi? Fotografi itu pertama momen, yang kedua memang gambar yang awak jepret itu kan bakal jadi sejarah. Nah kalau Rio sih awal-awalnya memang suka itu untuk simpan pribadi, dimana ketika awak lihat foto tuh awak bisa membayangkan hari itu awak lagi di situ gitu. Jadi langsung terbayang gitu loh. Jadi bagi Rio manfaatnya tuh sebenarnya belum sempat kepikiran untuk mengkonteni, untuk menyebarkan. Emang untuk konsumsi pribadi dan awak puas melihat hasil awak. Nah, itu sebenarnya gitu kan.
Mhm. oke. Berarti emang tipe suka mengabadikan momen ya. Iya. Seru sih. Kalau punya kamera, apalagi yang beberapa orang mungkin yang hidup di zaman sebelum-sebelumnya ya, mungkin era kini kan sangat canggih. Hmm. Bahkan di saku sih adalah do kamera kini di handphone ya. Ya Di bisa. handphone bisa mengabadikan momen. Kalau dulu to style balilo rollnya dulu kan. Balilo klisenya dulu ya. Iya, iya. Bahkan tidak semua rumah atau semua orang yang punya to style tuh. Ya Mm-mm. itu foto kan. Kalau video kini apapun bisa diabadikan. Kalau orang zaman dulu mungkin kayak awak misalnya tayangi almarhum gae, lihat fotonya. Untung nyoba foto dulu. Iya, iya, iya. Tapi kadang teragak lo mencari gaya apa almarhum orang tua wak, ada gerakannya, ada suaranya, Iya, itu berbentuk video lah. berbentuk video. Iya. Nah kayak gitu tuh menurut wak selagi ada teknologi canggih, ada untuk alat perekam, rekam seorang kayak mana Iya, dimanfaatkan lah gitu kan. dimanfaatkan ya. Karena satu saat lain mungkin begini mungkin nak terasa, alah bisa lah, panjang umurannya lah ya. Iya. Oke, nah Dario, Hmm. berarti Dario emang suka mengabadikan momen ya dari ketek lah ya dari SD terus sampai SD. Iya, iya. SD membikin itu tuh aneh. Tuh saya betul suka jalan-jalan, suka jalan-jalan. Emang suka jalan-jalan atau kebetulan karena job? Nah, sebenarnya emang job dah. Oke. Job, tapi job tuh kebetulan yang namanya job tuh kan pas di lokasi itu kan kalau yang namanya fotografer kan punya banyak waktu ya. Ya. Dimana job tuh misalnya di hari H-nya 1 hari, tapi kan awak diberi fasilitas tuh 3 hari. Nah, jadi bisa lah mengeksplor sampai di tujuan. Oh gitu. Ah, Misalnya acara 2 harinya, tapi ya bisa wak 3 hari di masih situ. bisa. Gitu. Oke. Nah berarti job, kok bicara tentang job lagi ya? Job Dario kok fotografer sebagai fotografer apa sih? Apa khususnya? Kan banyak fotografi apa khusus apa? Travel dah. Travel Oke. fotografer. Jadi tergabung sama Frame a Trip. Frame a Trip itu anak dari yang mana klien dari Frame a Trip itu adalah Traveloka. Oke. Jadi fotografer itu sudah diakomodasi semuanya udah dari dalam perusahaan itu gitu loh. Kok hobi yang dibayar berarti ya? Iya kebetulan iya lo kan. Gitu. Oh berarti Dario Pai itu karena project dan yang difoto itu alam berarti ya? Kalau Atau di pekerjaan itu yang dipotret itu adalah orang-orang yang berpergian, misalnya kayak keluarga, mereka ke sebuah tempat, nah maka fotografer lah dosen by di situ. Jadi kalau ada Rio moto budaya atau culture daerah, nah itu berarti memang dari bukan job lah gitu kan. Itu berarti emang dari pribadi lah itu. Pribadi. Jadi yang namanya perjalanan tuh memang 2 macam, ada yang job, ada yang memang pai-pai gitu kan. Iya. Oke, seru. Punya hobi fotografi dibayar di orang ya. Kebetulan. Karena sesuatu pekerjaan kalau emang nyawa suko itu akan lebih rasanya ya, akan lebih cinta. Istilahnya enggak terbebani lah gitu kan. Terbebani. Karena susah juga mencari orang dan cinta akan pekerjaannya. Iya. Kadang suko pitinya sih. Kerajonya enggak. Iya. Masuk kerajo ambil absen sih kan. Iya. Nah, Dario, Iko adalah sebuah pekerjaan yang dimulai dari tahun berapa yang alah jadi pekerjaannya? Kalau tadi kan hobi dari kelas sampai SD. Yang lah jadi kalau emang yang lah bener-bener pekerjaan tuh startnya mungkin 2007 balik itu dah. 2007 balik. 2007 balik. Cuma kami pernah terkena efek pandemi. Nah pandemi kan travel bahkan pesawat pun sempat off. Nah itu memang ada berdampak bagi bisnis seperti itu. Oh iya betul. Mungkin lancar kembali tahun-tahun bara dulu ya. Tahun 2022 mungkin. Oh cukup lama ya. Sebab 2020 Corona 2021 ada. 2020 bulan April. Nah mungkin itu terakhir. Oh iya, kan itu bulan pertama PSBB itu. Teman PSBB kami masih jalan dah. PSBB terakhir itu di Candi Borobudur, habis itu baru habis. Habis waktu itu. Penyelesaian project yang lah tadil ya. Itu pun waktu di Candi Borobudur itu
nggak ada orang di jalan dah. Emang PSBB itu kan orang di jalan pun nggak ada. Betul. Jadi cuma kami sih yang ada ya gitu kan. Momen mana sebenarnya? Iya, momen bana. Cuman ya itu tadi ketika itu nggak bisa diposting, kalau diposting kan menjadi apa? Bawa kok keluar aja jadi PSBB gitu kan. Iya. Kayak itulah dulu. Oh, siap. Nah, Dario, Iko kan awalnya tadi Dario mulai dari Tustel ya, Mm-mm. sampai ke profesional tadi. Itu kan ada transisi kayak tadi untuk Tustel nabuang ya kan? Mm-mm. Untuk Tustel nabuang. Nah, untuk yang mulai ke kamera lebih apa? Lebih profesional Iya, kan iya. profesional juga sebenarnya Iya, itulah iya, yang iya. lebih profesional lagi. Itu dari tabungan lagi kah atau apa? Kalau ya fotografer pun pasti tahu ya. Kalau itu tuh lah dari job lah tibonya lah dah. Mm-mm. Nah, dari job itu untuk apanya kan ke kamera itu juga beko. Di upgrade gear awak, upgrade lah semuanya gitu. Oh. Bahkan tidak cuma kamera, knowledge awak sebagai fotografer pun kan tetap di upgrade. Ya, Jadi betul, awak pun sampai gini masih ikut apa? Misalnya ada pelatihan fotografi itu dari misalnya ada yang mengadakan itu tetap ikut gitu. Oh, Sebab kan awak kan semua awak kan ada yang final dah. Pasti Betul, tetap harus betul. belajar Ya. lagi gitu kan. betul. Iko wak suko kok. Karena Giko, apalagi tentang teknologi ya. Teknologi itu nak ada habisnya. Iya. Merasa expert wak hariko tentang sebuah alat. Mm. Mungkin bisa lah ada alat baru yang harus Iya pelajari lo ya. Atau tuh tekniknya mungkin baru lo Beda kan. lo lah ya kan. Konsepnya Kalau macam-macam. dulu kamera Tustel pakai roll, tiba-tiba lah digital saya lah ya. Ya kan. Iya. Lah dulu kamera digital semacamnya. Setelah itu lah dulu handphone. Handphoneku ada dulu teknik-teknik lainnya. Iya, Rumit ada. ya. Mm. Pengen tahu sih apa sih yang udah Rio pakai untuk menciptakan sebuah foto yang bagus. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Nah, di sana jangan lupa saksikan Tampek Motako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sanak tonton di TV, bisa juga sanak tonton live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat. Atau sanak download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjut bincang-bincang bersama Dario. Nah, dari kan spesifikasinya lebih ke foto traveling ya. Iya. Nah, foto traveling, foto-foto jalan-jalan. Mbak sih, ada nggak teknik-teknik tertentu yang Dario pakai, yang sepengalaman Dario yang mungkin bisa di-sharing ke kawan-kawan di rumah? Khusus untuk foto traveling. Kalau traveling itu memang lebih banyak kalau yang Rio selama ikut kan banyak video. Oke. Video. Nah, tips-tipsnya adalah memang fotografer atau videografer itu harus memiliki kepekaan. Apa yang terjadi di sekitar awak, apa yang terjadi yang tampak, karena itu nggak bakal terjadi lagi langsung gitu. Spontan, ilmu spontanitas, kepekaan itu harus ada. Terus apalagi yang namanya momen itu awak kan nggak tahu itu bakal terjadi. Iya. Cuma memang fotografer harus bisa tahu gitu. Ya. Oh, iko sebentarnya bakal mau sebentarnya mau keluar. Harusnya bisa gitu lah. Karena bisanya langsung meluarkan kamera, standby, terjepret lah. Nah, iko satu pertanyaan deh, Wak. Satu pertanyaan yang acuk menjadi di kepala ya, di kepala jadi pertanyaan. Kan seorang fotografer tuh kan udah tadi punya insting kepekaan kayak gitu. Kalau saya lihat misalnya kayak fotografer atau videografer untuk mengaluan kamera sampai kejepret itu pun butuh waktu. Entah itu setelan aperture-nya lah, ISO segala macamnya, alun lain mempasan fokusnya. Itu kan butuh waktu bisa sampai 10 detik hanya untuk itu sih. Nah, kalau momen-momen tertentu yang bisa aja terlewat karena kita mempas-pasan itu bahasa rohnya siasatinya. Itu seperti yang disampaikan tadi, memang fotografer konyo mau tidak mau harus tahu itu bakal terjadi lah. Misalnya lagi kejadian di pasar iko gitu.
pas momen iko kok rencak diabadikan aku ibu kok sebentar lagi bakal mau diiko mah. Jadi harus tahu gitu loh. Oh. Harus tahu. Jadi pas lah ini men-setting itu pun men-setting kamera fotografer ya harus punya jo kecepatan seperti itu. Oh, Harus bisa aja. Tapi kalau fotografer pasti bisa ini tuh melakukan hal dengan cepat gitu. karena alah kebiasaan Yo Lah pastilah biasa. bisa tuh. Kalau awak kayak awak amatir kok kaluan kamera dulu kan. Nah, idu lo tak salah tekan tombol. Iya. Apalagi untuk kamera profesional kayak ala pakai lensa segala macam itu kan cukup rumit ya. Kalau bagi orang-orang amatir lepas lah masukan bastel lo dulu bukaannya lah semacamnya, Iya. zoomnya semacamnya kan cukup memakan waktu. Tapi bagi fotografer yang ala biasa bisa capek gitu ya. Iya emang harus bisa gitu. Oke. Nah, untuk foto traveling sendiri yang udah jepret itu tadi kan kayak misalnya orang pai jalan-jalan segala macamnya ya. Nah, itu bagian dari job ya. Iya betul. Nah, kalau yang pribadi sendiri, foto pribadi. Kalau pribadi Rio lebih suka mengabadikan momen yang berbau-bau culture, ada unsur budayanya. Jadi ketika itu tuh tampil di medsos, jadi khalayak ramai tahu, oh ternyata di Indonesia tuh banyak budaya-budaya macam budaya gitu. Jadi seperti Rio kan sering ke Mojokerto. Mojokerto di situ kan ibu kotanya kerajaan Majapahit, kan di Mojokerto. Nah jadi langsung lah dibuatlah video, dibuatlah foto gitu. Karena kan kerajaan Majapahit di zaman dulu itu kan termasuk kerajaan yang besar bahkan sampai ke Filipina, ke Malaysia, Brunei, sampai dulu di zaman Thailand itu. Sedangkan itu ibu kotanya di Mojokerto. Jadi dengan adanya foto, dengan adanya video, kembali awak mengingatkan bahwa ternyata Indonesia kok kaya dengan budaya gitu. Kan budaya sejarahnya cukup kuat ya. Iya. Nah, berarti kalau yang di akun pribadi, maksudnya dengan konten pribadi yang di luar job, suka yang berbau-bau budaya kayak gitu ya. Nah, ketertarikan dengan akan budaya itu, berarti kan lah dimulai dari zaman mulai kamera profesional atau apa? Ya pas kamera profesional ada. Oke. Nah, awak pengen tahu sih. Dari sekian banyak yang udah Rio abadikan momen-momennya, apa sih hal yang paling menarik dan berkesan yang pernah Rio jepret atau abadikan? Yang pernah paling berkesan bagi Rio itu adalah ketika menjepret di sebuah kampung, yang mana kampung itu banyak orang tua-tua tinggal situ lah. Nah, di semua daerah itu sama, apakah itu di Minang atau di perkampungan adat Si Junjung tadi, atau itu di Bali, apakah itu di Jawa Timur. Orang-orang tua tuh lebih cenderung suka menceritakan sejarah. Jadi ketika awak mendatangi tempat itu dan di situ banyak orang tua itu langsung ada informasi bahwa di zaman dulu pernah terjadi di siku gitu lah. Itu yang paling ngeri suka. Jadi kalau ada orang tua di situ, nah sekalian menjadi sumber gitu. Ya, untuk dapat informan sekali ya. Iya. Jadi video yang wak buat pun lebih kuat. Lebih kuat karena adalah dibarengi dengan informasi gitu kan. Berarti ada poin kedua untuk seorang fotografer traveling tadi. Iya, informasi ya. Menggali informasi langsung ke sumbernya. Iya, betul. Kalau misalnya ditanya kayak muda-muda bisa jadi informasi tidak selengkap yang orang tua tadi. Orang muda kalau seandainya bidangnya itu biasanya pasti tahu juga dah. Oke. Cuman kebetulan yang kami datangi itu memang lebih senang sih yang orang-orang tua itu. Oke. Karena orang tua tuh lebih kalau dewa ya. Sebab orang tua tuh bercerita itu lebih lapeh Pak. Iya betul. Sama nyaman cerita. Bahkan storytelling orang tua tuh khas. Karena dari sisi dirinya juga gitu. Karena dulu apa pernah di siko, jadi emang dirinya yang ceritakan gitu. Jadi itu menarik gitu kan. Kalau anak muda kan bercerita apa dan dulu iya gitu. Apa inyo. Tapi kalau orang tua dulu sudut pandangnya langsung dirinya sendiri. Oke. Gitu. Nah, itu momen yang menarik ya besobat. Ya wak suka itu. Kalau yang ada nggak sih momen-momen kan yang punya videografer fotografer kok bisa jadinya menangkap sebuah kesedihan.
ya atau tragedi semacamnya. Pernah Rio moto kalau yang tragedi itu tahun 2009 waktu gempa Padang. Kebetulan waktu itu kamera aku sedang rusak loh kan. Jadi dijepet lah pakai HP Nokia waktu itu. Nah, jadi itulah Rio baru memoto yang berbau-bau tragedi, kejadian pokoknya nampaklah menyedihkan gitu. Oke. Gimana waktu itu ada orang antri BBM lah kalau itu BBM langka. Iya. Terus ada orang yang sibuk mencari dokumen penting di puing-puing karenanya itu penting baginya gitu. Betul. Ada juga terjepret. Oh, Terus rumah-rumah warga yang roboh pasti ada. Jadi oke. macam-macam lah momen waktu itu. Tapi waktu itu karena kamera rusak pakai handphone saya. Waktu itu kamera handphone. Oh, Ah, oke. ah. Berarti dengan ketiadaan kamera tadi, misalnya kamera yang tadi rusak, tetap punya opsi-opsi lain untuk mengabadikan momen ya. Iya, kebetulan pas lo lagi bawa handphone waktu itu langsung terjepret. Masih ada foto kayak gini tuh. Masih dah. Ah, oke. Masih. Untuk asik ya kan untuk asik. Aduh, orang mau bertanya kayak gitu. Kalau Rio lebih suka untuk kondisi pribadi sih. Dia lihat, waktu itu pernah kejadian Iko yo gitu kan. Oh, oke. Gitu. Cuman kini tersimpannya mungkin di arsip story. Oh, oke. Belum pernah diposting di boleh. Oke, dengan sejauh pengalaman sebanyak itu konten kah foto semacam itu kan cukup bertahun-tahun butuh memori. Tidak hanya memori di kepala saya, kok memori asli fisik juga. Iya. Kan cukup banyak itu, bertera-tera mungkin ya. Iya. Menyediakan itu enggak? Tapi ditahan dulu. Karena kita akan kembali stop. Pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita bersama Udario, seorang fotografer traveling. Iya. Lebih ke video banyak ya berarti. Video, foto sama sih dah. Oke. Ya, yang awak tanya tadi kan harus tergantung sedikit kan. Iya. Berarti seorang fotografer butuh semacam peralatan-peralatan yang cukup mahal ya. Mulai dari kameranya sampai untuk penyimpanan tadi. Iya. Nah, Dario menyediakan itu Jo. Iya, menyediakan. Jadi secara basicnya fotografer tuh harus minimal punya 3 backup lah. Karena jika terjadi apa-apa, awak nak pernah tahu kan, itu harus 3 backupnya minimal. Kalau ada yang pengen sampai atau 5 tuh boleh. Oke. Misalnya di laptop, Oke. di komputer ya bulo baru hard disk. Jadi hard disk tuh satu di antara backup. Kalau awak gitu. Oke. Berarti seorang fotografer tuh sebaiknya kayak gitu ya. Nggak hanya ada di memori saya, memori capek pindahan ke Ya, 3 laptop. backup. 3 backup ya. Minimal. Di laptop kah atau di hard disk. Iya. Nggak jadi kalau misalnya rusak salah satu masih ada file tersimpan. Iya, itu wajib. Oke. Karena banyak juga sih momen kejadian-kejadian kayak gitu. Fotografernya apalagi untuk wedding kan. Bisa file hilang gitu ya. File hilang atau file rusak korup segala macam. Iya. Berarti disesati dengan penyimpanan yang banyak. Iya, harus minimal 3 backup. Cuma alhamdulillah sejauhku awak alun pernah seperti itu dan berdoa mudah-mudahan jangan terjadi gitu kan. Betul. Itu emang semua ndak ada yang pengen kayak itu sih dah. Tapi diakali, maksudnya disiasati dan diantisipasi dengan cara itu. Backup. Di backup. Oke, berarti bagi sanak-sanak yang fotografer atau yang pengen jadi fotografer ya pemula semacamnya wajib yang namanya membackup. Membackup maksudnya disimpan di banyak tampe, entah itu di laptop, entah itu di flash disk lah namanya atau di hard disk ya. Iya. Jadi ketika file satu hilang atau rusak, masih ada file-file lain yang tersimpan di tempat yang lain. Iya. Oke, apalagi momen-momen nikahan orang ya, mungkin ulang nikah ya. Iya, nggak mungkin. Siap. Nah, Udario kan yang tadi coba Sabi tadi lah bertahun-tahun jadi fotografer, jadi videografer, ada yang dari budayanya ya. Suka duka dari seorang fotografer apa sih? Suka duka semua apapun aspek yang kerajaan pasti ada suka dukanya kan. Betul. Mungkin orang mengira, si Rulo mah jadi fotografer iko. Tetap saja kalau emang itu telah berbau job pasti ada plus ada minusnya.
Kalau sukonya ya itu pertama awak Piti ya. iya betul. Pertama itu awak bisa mengabadikan momen, Hmm, sekalian itu sumber cuan, ya. dan juga kalau bagi awak pribadi kalau pribadi awak suka eh selain itu job itu tuh bisa lo untuk apa namanya semacam memori lah bagi awak, karena fotonya bisa dilihat, Iya, iya. foto itu bisa awak nikmati sendiri, tervisualkan kembali awak pernah di situ gitu. Kalau awak Betul. itu yang paling suka. Itu perjalanan, jadi kalau ada kawan-kawan yang memang hobi jalan pas lo jobnya eh, bidang travel, Mm-mm. nah itu berarti lah sukanya tuh. Betul, betul, Iyalah betul. sukanya tuh. Kalau dukanya mungkin setiap orang punya tingkatan yang berbeda-beda. Mm-mm. Kalau awak sih yang paling kurang bisa itu ketika ada deadline. Nah, jadi video tuh harus diedit, harus capek siap segitu gitu. Hmm. Kalau orang mungkin ada yang bisa seperti itu, cuman kalau awak video itu bagi awak adalah karya seni, yang mana membuat itu harus bertanang, harus cari inspirasi dulu, Betul, betul. harus bagaimana menciptakan sampai final itu harus batandangan dulu gitu. Ya, ya. Paling itu. Tapi setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang bisa ngejar deadline buat video. Nah, itu kan beda-beda gitu. Betul, betul. Hmm. Karena bagi awak pun portofolio ya. Mm-mm. Jadi bahan CV awak. Ah, Iko lo iya. karya dan beko karena kejar tayang hasil buruk siambek ko ya kan. Serio mah ancak pakai bajapin. Nya ndak tahu karena iko membuat tegagih kas membuat dalam batanang ya kan. Kalau batanang kan makin rancak hasilnya. Iya, cuman Rio biasanya kalau job itu emang Rio sabutkan bahwa Iko rank waktunya lama. Jadi di awal ketika klien tuh ada emang Rio sabutkan. Jadi mereka lah tahu gitu loh. Ya, ya. Di bagian mereka hasilnya kan untuk inya juga, inya kan pengen rancak loh gitu Betul, kan. betul, betul. Gitu. Kalau besok yang berarti kan pernah kejadian membiak job yang kejar iya deadline tuh. ada. Biasanya dinanya ndak share gue. Kalau itu tergantung briefing awalnya sih dah. Kalau seandainya si dari perusahaan yang memberitahu bahwa Iko bukan memberikan price tinggi sih, cuman yang memberikan di tanggal sekian job ini karena dia kejar tayang maka ada fee-nya segini, paling gitu. Oh, ada fee tambahan. Ya. Iya. Kalau tiba anunya lembur ya. Ya lembur lah istilahnya gitu kan. Oke. Nah, itu duka yang dari yang awak restuan pribadi saya. Oke. Atau pernah ndak kamera atau lensa jatuh macam? Kalau jatuh ya pasti pernah ada. Cuman alhamdulillah alun berisiko lah. Iya, alun yang aman lah ya. Masih aman lah gitu. Oke. Nah, dari tadi kan dari kayak tadi pernah ambil momen kita balik yang flashback yang tadi ya. Iya. Ambil momen yang kayak di Sejunjung segala macamnya. Kayaknya dari ada hubungan sama si Junjung kok. Kan gitu. Iya. Apakah pernah gadang di Junjung atau orang si Junjung tuh, Pak? Tahun 2000 sampai balik tuh Rio ditunjuk sebagai duta wisata situ. Jadi walaupun kini awak lah nak duta wisata lah, tapi kan gara-gara awak lah pernah dipercaya, awak lah pernah apa namanya istilahnya ya awak harus mengabdi ke tempat awak terpilih tuh gitu lah. Jadi walaupun awak kini lah nak jadi duta wisata ya sembang itu tugas awak ya awak harus awak lakukan juga gitu. Itu masih ada rasa responsibility-nya lah ya. Iya. Oke. Oh, berarti dulu pernah jadi duta wisata? Iya, udah Kabupaten Sejunjung. Udah Kabupaten Sejunjung. Oke, itu tahun berapa? 2000 sampai balik dah. 2000 sampai balik. Lah 10 tahun yang lalu ya. Pasti rasa patang rasa. Iya, rasa patang mana. Nah, di situ duta wisatanya ya. Duta wisata apa udah tadi? Udah duta wisata. Oh, udah duta wisata. Oke, tahun 2000 sampai balik dan masih merasa ada tanggung jawab untuk daerah tuh ya. Iya. Setidaknya kini awak di bidang fotografi untuk abadikan momen, dimanfaatkanlah bidang awak itu untuk supaya ke situ balik tuh bantu promosiin balik. Apalagi kini zaman-zaman sosial media gampang viral ya. Iya. Gampang viral dengan tadinya dari konten tadi terbantu lah promosi-promosi daerah gitu ya. Iya, betul. Mungkin bagi desa lain entah itu udah yang malah kan udah si Junjung, udah Solo, udah Tanah Datar atau udah Pariaman semacamnya kan bisa aja sebenarnya enggak harus itu ya. Siapapun bisa asalkan terniat. Betul. Terniat. Ya, asalkan terniat
Kalau bisa ditumbuhkan lah niat. Iya, kalau bisa anak-anak muda Heeh, ya daripada ngumpul-ngumpul anak jaleh, betul. awak kan Minang kok kan banyak tradisi yang harus Hmm. awak up lah gitu. Betul betul. Mending ke situ awak alokasikan waktu-waktu awak gitu. Betul betul. Hmm. Karena kok tak pandangan pribadi ya bisa jadi setuju ya. Dengan kemajuan teknologi, entah itu video ya. Kalau menurut aku video tuh paling kompleks, Iya, paling iya, iya. komplit dan kompleks. Kalau fotonya nak bergerak dah. Kalau Hmm. video ada terdengar nampak gerakannya, terdengar suaranya ya. Iya, iya. Itu pengabadian sebuah momen yang lengkap menurut Wak. Dan apalagi tentang kebudayaan. Budaya aku bisa jadi nyok semakin kemari semakin ditinggalkan. Hmm. Ya, semakin kemari semakin ditinggal. Tapi dengan adanya video, kita bisa mengulang balik. Oh, dulu pernah loh ke Iya, budaya betul. Wak. Entah itu bahasa. Bahasa itu kan makin kemari makin bercampur sih. Makin Iya, campur iya. dari bahasa Inggrisnya lah, dari bahasa Prancis, dari bahasa Jepang, bahasa Cinonya lah, makin lama makin membaur bahasa kok. Ujung-ujung bahasa daerah tertinggalkan. Iya, betul. Apalagi anak-anak kini lah bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Betul. Apalagi yang tinggal di Jakarta Iya. itu nggak bisa bahasa Minang doh. Keturunan Minang ya. Nggak lo keturunan Minang doh. Papanya padahal Minang. Berarti kan harusnya bisa bahasa Minang harusnya. Betul-betul. Tapi ya itu memang terjadi. Tapi kalau ada orang misalnya turunan Jawa, turunan India kan di Padang ada turunan India, turunan Ya. Jawa apalah gitu. Hmm. Mereka bisa bahasa Jawa, padahal Ya. mereka lah turunan. Betul, Yang turunan betul. India di Padang mereka bisa bahasa India. Tapi Betul. kalau orang Minang di Jakarta bisa bahasa Minang. Tepat-tepat. Siapa yang Minang? Nggak lo nenek de papanya, mamanya. Iya, di Itu memang keluarga. terjadi gini kayak gitu. Betul-betul. Heeh. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi kayak kau tadi, mungkin yang orang-orang tua-tua yang bahasanya masih banyak kosakata lama tuh, dengan adanya video direkam itu balik ya, Iya itu betul. disebarkan, jadi kan oh ada loh kosakata iko ya. Iya. Ya, ada loh budaya iko, entah itu mungkin di daerah Sejunjung punya lo kayak Rendai, contoh Rendai, ada Rendai khusus Junjung atau Rendai Tanah Datar. Kalau ndak diabadikan dengan teknologi kini, mungkin anak cucu kita nggak bisa Tidak tahu. nggak tahu dengan itu kali ya. Keren sih. Nio seorang anak muda terjun di dunia videografi kayak gitu. Ada inventarisasi akan budaya, apalagi tentang budaya ya, Dario Iya, betul. tertariknya. Mm-mm. Di budaya sendiri, apa sih budaya yang pernah Dario rekam dan kok di luar, maksudnya yang di Sumatera Barat lah, khususnya di Sumatera Oh, Barat. di Sumatera Barat. Iya, yang paling, kok keren banget, kok masterpiece lah. Kalau di Sumatera Barat yang pernah Rio angkat itu yang pertama di Perkampungan Sijunjung. Mm-mm. Terus pernah event petang di Muaro Padang tempo dulu. Ya, Itu Festival pernah. Muaro. Itu pernah Rio abadikan karena dari acara itu kan memperkenalkan lagi ke siswa-siswa bahwa dulu seperti ko gitu. Ya, ya, ya. Terus ya budaya-budaya yang seperti di Tanah Datar, Desa Mm. Tabut ya yang seperti biasa-biasa lah itu pasti diabadikan. Oh, oke. Kalau yang di luar provinsi itu adat Melayu. Karena Melayu itu kan lah di luar negara apanya ada Ya. ruang lingkupnya karena Melayu sampai ke Malaysia, Betul. Brunei sampai ke bahkan negara Selatan ya. Thailand Selatan. Jadi itu harus diangkat lagi. Terus di Jawa Timur ada namanya Kerajaan Majapahit yang Ya. mana ibu kotanya Mojokerto. Mm. Nah itu pernah juga Rio apa kan. Tapi memang belum semua terupload. Masih Iya. banyak stok ya. Iya, masih stok. Oke, rencana Dario ke depan dan apa sih, ada goals tertentu? Goals tertentunya saat kini memang gara-gara sibuk menjalani apa yang ada, kadang awak kan suka lupa goals awak. Ya. Cuma goals Rio ke depannya memang budaya di seluruh dunia kan banyak. Jadi pengen mengabadikan momen tidak cuma di budaya Minang, Indonesia tapi seluruh dunia. Kenapa seluruh dunia? Karena kadang sejarah tuh berhubungan dah. Betul, Misalnya betul, di Minangkabau pernah terjadi ternyata di negara Eropa ada hubungannya beko tuh. Ya, dulu istilah itu. Basobo gitu, Basobo akanya ya. Gitu. Oke, siap. Kok untuk kawan-kawan di rumah berbagi tips lah untuk menjadi seorang fotografer khususnya untuk traveling. Baik. Silakan.
Sebenarnya awak kan ada sesukses itu gitu. Karena awak masih tetap belajar kan, tetap belajar. Cuman kalau boleh berbagi tips yang harus kita miliki itu, yang pertama adalah konsisten. Konsisten pekerjaan, konsisten apa yang kita lakukan semuanya memang harus konsisten. Apalagi bidang kita pekerja lepas atau freelance itu memang wajib konsisten. Jadi jangan pernah berpikiran deh awak ini pekerja lepas, kawan lah di pegawai kok apa. Tetap lakukan apa yang bagi awak itu baik gitu loh. Konsisten nomor 1. Yang kedua disiplin. Karena jangan pernah berpikiran bahwa itu kan pekerjaan di luar kerjaan kantor, ya bisa lah main sambil main-main. Tetap saja apakah lah itu berbau job berarti harus disiplin. Karena kita punya klien, hubungan awak enggak sama diri awak saya doh, hubunganlah sama orang lain gitu. Harus disiplin. Yang ketiga itu fokus, wajib fokus. Jangan sampai terlena. Apa goals awak ya harus diingat gitu. Misal mungkin awak berada di lingkungan yang kurang mendukung. Misalnya kalau lingkungan kurang mendukung seperti kau misalnya, wah bebayu lo, mau bebayu lo gini wah. Kalau awak yakin dengan apa yang awak punya, ya udah gitu. Kita buktikan aja ya. Ya enggak perlu harus apa. Kita boleh berbaur tapi ya awak harus ingat goals awak apa. Jangan sampai goyah dengan kata-kata orang lain. Iya, Oke. betul. Terima kasih Dario lah datang ke Tampe Mota. Semoga semakin sukses dengan goals-goalsnya. Ya, bisa keliling dunia aja lupa aja wah. Aman. Udah kurang tiket. Iya. Oke, saudara-saudaranya demikianlah bincang-bincang kita bersama Dario mengenai fotografi wisata dan traveling. Ambo Rizky Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.